pernah kami bisa mendapat satu hari 10 juta. Satu hari 10 juta. Dan pengunjung ini tidak ada peduli masalah kopi ini. Ada rencana mencalonkan diri lagi nggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa semuanya. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu spot wisata menarik di salah satu kampung yang ada di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, yaitu Kampung Penagapasi. Kabarnya mereka punya tempat wisata buat rekreasi anak-anak dan keluarga, yaitu ada waterboom. Nanti kita langsung lihat saja ke sana dan kita langsung masuk saja ke sana, kemudian bincang-bincang dengan kecil serta pengelola pariwisatanya. Mari. Sobat Desa, kita baru saja sampai di tempat wisata dan rekreasi keluarga yang ada di desa atau Kampung Penagapasi di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Keluarga saya kebetulan sudah beraktivitas di kolam renangnya dan saya saat ini sudah ditemani oleh pimpinan kampung atau pimpinan desa di sini, yaitu Pak Kecik Kampung Penagapasi. Assalamualaikum Pak Kecik. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kecik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami sudah datang kemari dan Pak Kecik punya desa yang luar biasa indah nih. Kemudian punya objek buat pariwisata buat keluarga, buat rekreasi keluarga, dan ini juga jadi pengalaman menarik bagi kami. Dan terutama di video kali ini kita mau berbagi juga buat sobat desa sekalian, bagaimana Pak Kecik selama ini memimpin di desa, kemudian punya ide yang cemerlang untuk membangun tempat pariwisata ini. Sebelum itu mungkin Pak Kecik bisa memperkenalkan diri dulu kepada sobat desa, nama dan sudah berapa lama Pak Kecik memimpin di desa ini, kemudian apa-apa saja yang sudah Pak Kecik lakukan selama memimpin di desa ini. Silakan Pak Kecik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anwar Diwa. Kalau sekarang saya menjabat selaku Kecik Kampung Penagapasi. Alhamdulillah saya menjabat Kecik akhir tahun 2016. Akhir 2016. Akhir 2016. Jadi sampai saat ini masa jabatan saya masih bersisa lebih kurang 1 tahun lagi. Tahun lagi. Jadi di masa saya menjabat selaku Kecik ataupun kepala desa, inilah yang dapat saya lakukan dari awal sampai saat ini. Jadi awal-awal cerita, Ya. kita bentuk wahana tempat pemandian anak-anak ini, memang itu panjang ceritanya. Panjang ya. Panjang ceritanya, kayak nggak mungkin langsung jadi. Ya. Kita harus perlu tahap demi tahapnya. Ya. Kalau misalnya kita membangun wahana pemandian ini, kita harus yang pertama sekali kita harus berkomunikasi dengan pengapusnya, Ya. tengku-tengku yang ada di kampung. Ya. Kita bisa mendapat satu buah capaian yang apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kami mulai membangun wahana ini semenjak tahun 2017. 2017. Penggunaan 2018. Nah, dengan anggaran desa. Jadi alhamdulillah masyarakat mempercayai kami untuk melakukan pembangunan tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini semua masyarakat Kampung Penagapasi itu menerima dengan sukarela ataupun menerima 100% dengan hadirnya waterboom tersebut. Oh, Masya Allah. Berarti masyarakat ada dukungan Pak ya, Iya, buat pembangunan ini. Menarik ini Pak, ketika sebelum Pak Kecik membangun ini kan ada komunikasi ya dengan PUHP, dengan masyarakat. Waktu Pak Kecik melakukan komunikasi itu ada nggak kira-kira respon yang mungkin pro kontra itu pasti ada gitu Iya, ya? pasti ada. Namun gimana caranya Pak Kecik menyikapi respon dari masyarakat itu gimana Pak ceritanya? Baik, awal mulanya ide yang dapat saya pribadi untuk membuat waterboom tersebut itu tidak lain tidak bukan dengan ada, kalau sekarang kita main
buka HP. Oh iya. Kita dapat di YouTube. Cari referensi dulu ya. Iya, dapat di situlah. Setelah saya dapat, saya pelajari. Kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan, rekan-rekan kerja ataupun kawan-kawan saya. Malah kami mulai mengembangkan. Memang di dalam penyampaian pertama itu ada pro kontranya, Kak. Ya. Karena namanya kita di Aceh ini berbasis syariat Islam. Iya, betul. Kalau lebih-lebih yang kayak gini seakan-akan kita mengundang maksiat. Iya. Padahal yang kita buat itu kita upayakan maksiat itu jauh. Iya. Jadi kami berikan pandangan kepada Tuhapus, kepada Tuku Umum yang ada di kampung. Karena ini wahana yang kita buat wahana untuk pemandian anak-anak, bukan untuk pemandian orang dewasa. Kalaupun dia buka-buka di depan kita, itu kan anak-anak. Yeah. Jadi masalah bagi pengunjung ataupun kita pribadi. Yeah. Jadi sedikit demi sedikit Tuhapus dan Tuku di kampung memahami, menerima sampai saat ini. Alhamdulillah setelah jadi lihat hasilnya gimana, jadi orang itu mulai memahami semua. Jadi kayak konsep wisata Islami lah. Iya. Ya. Berarti pakai dana desa ini Pak Kecil ya? Pakai dana desa. Dana desa di tahun 2017. Nah, tahun 2017 kami mulai, kami gunakan 2018. Lokasi ini memang tanah milik desa atau milik masyarakat? Tanah yang kita buat lokasi tanah desa. Oh, tanah desa ya? Berarti di sebelah sana itu langsung berbatasan dengan laut ya? Dengan laut ya. Memang indah sekali nih Sobat Desa. Kalau punya waktu untuk jalan-jalan kemari ya Pak Kecil ya, bisa langsung datang kemari ke Gampung Penaga Pasir. Nggak sulit untuk carinya Pak Kecil ya. Memang di pinggir jalan, tinggal masuk lorong aja. Ya. Bahkan di depan sana saya juga udah lihat ada papan penunjuk arahnya Pak Kecil ya. Kalau Bapak Ibu mau datang, tinggal tekan aja Google Map, tekan Oh iya, langsung keluar. Lihat, langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Berarti udah terdeteksi sama Google ya. Sambil diminum kopinya Pak Kecil. Iya, Pak. Ya, menarik ini karena di Aceh Barat sendiri setahu saya begitu ya, belum banyak desa-desa yang mengembangkan desanya menjadi tempat pariwisata atau terutama punya wahana-wahana permainan buat anak-anak seperti ini. Kalau kita ketemu tempat-tempat seperti ini kan rasanya kayak menjadi penyegar gitu ya, buat keluarga. Jarang-jarang dapat tempat hiburan, rekreasi, bisa datang kemari. Terus ini tempat ini sendiri Pak Kecil selama sudah berdiri, sudah berjalan, ini yang mengelolanya siapa? Apa masyarakat langsung atau sekarang sudah dikelola oleh BUMG atau gimana? Ya, dari awalnya dari tahun pertama kami untuk kita Gampung menjalankan pertamanya. Jadi memberikan inovasi ataupun contoh kepada yang BUMG-nya. Jadi gimana cara pengelolaannya, gimana cara mengaturnya. Jadi kami berikan masukan, nggak langsung kami berikan sama BUMG-nya. Oh, iya. Jadi biar BUMG ini mempelajari, belajar. Setelah dia sudah ngerti, kami sekarang kami serahkan itu 100% pengelolaannya kepada BUMG. Berarti sekarang udah BUMG ya? Sejak tahun berapa tuh Pak BUMG yang kelola? Semenjak tahun 2019 sudah 2019 kemarin ya. Berarti sekarang penghasilan langsung dari waterboom dari wahana ini langsung dikelola oleh BUMG ya? Ada bagi hasilnya ke pemerintah kampung Pak? Tidak, yang kita terapkan bagi hasilnya itu 50-50. 250 itu untuk pengurus BUMG-nya beserta yang anggota-anggota semua. Untuk gajinya lah ya? Untuk gajinya semua. Jadi yang 50 inilah kami dikembalikan kepada kampung. Jadi pendapatan asli kampung. Pendapatan asli kampung. Dan kami yang 50 ini kami bagi juga lagi Pak. Oh, kami yang berikan, dapat ke kampung tadi? Ya, kami berikan insentif untuk anak yatim, fakir miskin. Di sana tinggal sisa berapa 30%, itulah yang kami gunakan untuk pembangunan yang berlanjut. Itu rutin Pak, tiap tahun ada insentif buat masyarakat miskin, bantuan seperti itu ya? Yang udah berapa tahun ini? Yang udah berjalan gitu ya? Oh, luar biasa, berarti ada perhatian sosialnya Sobat Desa. Ketika Gampung punya pendapatan asli desa ya, dari usaha-usaha seperti ini, itu senantiasa diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat. Terutama Pak Kecil tadi ada bantuan untuk masyarakat miskin, ada dapat hasil kemudian kembali lagi ke masyarakat gitu ya, masyarakat sendiri yang menikmati.
Kemudian dari BUMG-nya sendiri Pak, selain tempat pariwisata ini atau wahana permainan ini, ada usaha-usaha lain yang dikelola Pak? Ada Pak. Ada ya? Selain daripada wahana ini banyak yang lain dikelola, sepertinya kalau aset-aset kampung. Aset kampung. Aset kampung. Sewa menyewa aset ya? Menyewanya, rata, segala macam son, segala macam. Ada rumah sewa. Ada rumah sewa. Ada Oh ya, rumah yang sewa, di ya, depan ya. tadi ya. Saya sempat lihat tadi ada rumah sewa. Jadi itu dikelola semua sama kita. Berapa unit tuh Pak rumah Kalau rumah sewanya? sewa kita 5 unit. Pak. 5 unit yang model Iya. kupol tadi ya. Itu yang sewa siapa Pak? Itu kalau sekarang sewa ada anak dari kuliah, Anak-anak mahasiswa yang kuliah di Universitas Tekuma. Ada yang di luar daerah. Ada yang dari luar daerah juga yang kerja di sini gitu ya. Di sini. Itu berapa Pak kalau sewa rumah di situ? Kalau saat ini Pak kami masih menyewakan 1 unitnya 3 juta. 3 juta ya. 5 unit berarti 15 juta ya. 15 juta per tahun itu langsung masuk ke Kas ya. rekening BUMG. Oh, dikelola oleh BUMG juga Pak ya. Kemudian tadi saya sempat lihat juga Pak ketika jalan masuk dari pintu gerbang Penaga Pasi itu kan. Di kiri kanan itu kan ada rumah warga. Rumahnya desainnya menarik gitu Pak. Dindingnya dari seng gitu ya. Kemudian punya jendela lebar-lebar itu. Ceritanya gimana Pak? Kok bisa model rumahnya kayak gitu? Kayaknya seragam semua gitu, cantik gitu. Kalau ceritanya memang unik tuh Pak. Iya. Jadi kisah kita dulu di saat 2004 Tsunami. Tsunami. Waktu tsunami ya. Itu kami semua di Kampung Penaga Pasi ini tidak ada tersisa satu bangunan pun. Oh iya. Semua bersih. Tidak ada yang bangunan itu tersisa. Jadi datanglah bantuan NGO. Maka NGO ini yang membuat rumah kami dari Palang Merah Spanyol. Jadi desain itu semua dari mereka. Jadi bangunan disesuaikan dengan daerah dia. Iya. Jadi kalau daerah kita kan nggak mungkin yang kayak gitu. Iya, betul. Jadi kami sudah ngajukan bangunan seperti bangunan biasa, tapi orang tuh nggak mau. Dia tetap dengan bangunan dia sendiri. Maka jadi rumah kami sama semuanya Pak. Pakai sih rumahnya gitu juga. Gitu juga. Ada kelebihan nggak Pak kalau rumahnya itu lebih dingin atau lebih Enggak ada apa sama lebih, aja ya? lebih panas Pak. Karena dindingnya dari seng. Seng. Tapi beruntungnya dekat dengan laut Pak ya. Iya. Kemudian dari wahana ini lagi Pak. Saya penasaran ini kan. Selama berjalan wahananya itu kira-kira omset per bulannya berapa ya Pak? Kalau omset per bulan itu tergantung suasananya Pak. Suasana ya. Kadang-kadang kami bisa saat-saat hari besar pernah kami bisa mendapat 1 hari 10 juta. 1 hari 10 juta. Kalau yang kayak kemarin tahun baru yang kemarin itu bisa kami dapat 10 juta 1 hari. 10 juta 1 hari. Jadi karena wahana ini tidak bisa kita targetkan berapa 1 harinya. Iya, Tergantung pada pengunjungnya. Betul. Kalau pengunjungnya enggak, ya tidak bisa kita dapat. Berarti kalau 1 hari 10 juta, rata-rata per bulan berapa? Hampir ratusan juta gitu nggak? Enggak Pak, Enggak juga ya. Kalau misalnya kayak satu minggu kita paling enggak dapatnya lebih kurang 3 juta. Oh iya. Kalau bulan-bulan yang nggak ada hari libur atau nggak ada hari besar itu rata-rata yang perginya Sabtu Minggu gitu Pak ya? Iya. Nggak tiap hari juga pergi. Ada pengunjung ya, Senin sampai Jumat. Kemudian yang menarik lagi satu lagi Pak, ketika sudah masuk masa pandemi COVID ini di tahun 2020 kemarin ya, itu gimana suasana waterboom ini Pak? Menurun atau justru masih sama kayak tahun-tahun sebelum COVID gitu? Tapi sepemantauan saya Pak, Ya. sepemantauan saya ataupun yang terjadi sekarang, yang pengunjung ini tidak ada peduli masalah COVID. Tidak ada peduli masalah COVID-nya, pengunjung tetap antusias seperti biasa. Seperti biasa ya? Biasa. Kadang-kadang ada juga dibatasi dari pihak Kapolsek untuk sementara tutup kami laksanakan. Iya. Seperti yang kemarin Lebaran kemarin itu tutup. Oh itu tutup Pak ya? Ada pembatasan gitu Pak ya? Berapa jumlah pengunjung yang harus masuk nggak ada ya? Dan cuman kami tinggal tunggu apa-apa dari pihak. Kalau ada perintah untuk tutup, kita tutup gitu ya.
sampai sore nih Pak. sampai sore. Sampai sore jam-jam Jam 6 udah tutup ya. Kalau dari pengurus waterboom ini sendiri, dari pengelolanya, untuk masa-masa pandemi COVID ini ada langkah-langkah tertentu nggak Pak yang diterapkan di sini ke pengunjung? Misalnya apa, harus pakai masker gitu atau menjaga jarak sesama pengunjung, karena ini kan tempat wisata gitu ya. Ya, kami dulu pernah juga kami sosialisasikan kepada pengunjung yang berobat di luar negeri harus pakai masker. Jadi, namanya masyarakat Pak, gimana? Ya. Ya, ada yang mematuhi, ada yang tidak menghiraukan. Ya. Jadi kita kewajiban kita menyampaikan. Ya. Untuk pelaksanaan itu bergantung pada mereka Masyarakat masing-masing. Nah, yang utamanya kita sudah menyampaikan, sudah membuat pengumumannya. Ya. Nah, mau dilaksanakan atau enggak, kita kan nggak bisa juga. Ya. Itu tergantung pada mereka. Baik Sobat Desa, menarik sekali ini cerita dari Pak Keci. Dan di sekitar waterboom ini juga banyak tempat untuk kuliner ya Pak Keci ya. Di belakang sana di hadapan kita ini Pak Keci, apa yang sedang dibangun ini Keci? Itu rencananya pada tahun ini kami bangun berupa tadi saya bilang bukan pondok, seperti kios untuk tempat jualan masyarakat. Kayak kantin lah gitu ya, Kayak warung kantin. ya. Nah, nanti kita sewakan kepada masyarakat siapa yang mau jualan. Oh, Jadi hasil sewanya nanti dikembalikan kepada IOC. lumayan banyak usaha yang dikelola oleh BUMD, ada waterboom, ada rumah sewa, Ya. kemudian ada penyewaan aset, kemudian ke depan juga ada penyewaan kantin ini ya, ya. untuk warung-warung makan. Selama ini Pak Keci, kegiatan di desa apa saja yang sudah dilakukan di masa pandemi COVID ini 2020-2021? Itu dari 2020 Ya. sampai 2021 ini itu kami berpijak pada peraturan. Peraturan sekarang ataupun 2020 kemarin kita melaksanakan juga kegiatan masalah COVID. Kita memberikan juga bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Ya. Misalnya ada masyarakat pulang dari dua daerah, Ya. kita karantina dalam 14 hari. Kita berikan dia sembako. Oh Itu ya. kita udah laksanakan, udah berapa ada warga yang kemarin itu. Jadi tahun ini kayak gitu juga Pak. Oh, ya. Ada masyarakat, kami juga memberikan bantuan. Kita punya rumah isolasi kampung Pak, rumah karantina khusus. Belum ada Belum Pak. ada ya, Cuma berarti kita di isolasi karantina di rumahnya. dia. Kemudian kita kasih bantuan gitu ya. Dia supaya dia jangan berkeliaran. Jangan keluar rumah lah. Kalau BLT masih jalan Pak ya? Masih jalan alhamdulillah. Kalau BLT tahun sekarang 12 bulan ya Pak? Nah ya 12 bulan. 12 bulan. Penerimanya berapa orang Pak? Kalau untuk kami nggak rame Pak, Nggak cuma rame, ya? 28 orang. Tahun lalu Nah, lumayan ramai. 29. Oh, 29 kurang satu. Kurang Ya? satu. Nggak ada masalah Pak ya terkait Nggak ada. BLT ya. Kalau kegiatan-kegiatan lain apa yang mau dilaksanakan Pak di tahun ini? Ya kalau pelaksanaan tahun ini Dengan dana desa. seperti saya bilang bapak tadi, ya kami yang utama tadi membuat bangunan kantin itu, Iya, kantin. dan yang lain-lainnya. Jadi alhamdulillah mungkin jalan ini mau kami buat juga dari Kusimpangan itu sampai ke sana. Jalan Rapat Beton. Jalan Beton. Jadi supaya menuju ke tempat wisatanya lebih jauh. Iya betul. Dari ujung aja tadi udah Rapat Beton ya Pak ya. Ya, sambungan Tinggal itu sambung aja dikit lagi ya. sudah kami buat gambarnya dan rapikan lebih kurang 200 meter. 200 meter. Itu sistemnya padat karya berarti Pak Pada ya? karya. Kerjain sama masyarakat langsung ya. Kalau untuk BUMD-nya sendiri Pak Keci masih ngasih modal Pak di tahun ini atau udah mandiri mereka dari hasil? Ya kalau dibilang mandiri belum juga Belum. masih kita berikan insentif juga. Ya. Ya, yang perlu kita tambah kita tambah. Kita tambah ya. Dari apa wahana-wahana yang ada di waterboom ini ada penambahan lagi nanti Pak? Ada penambahan seperti yang di belakang kita itu bangunan yang atapnya biru Ya. itu tahun ini kita tambah. Oh penambahan itu ya, baru aja dibangun Pak ya berarti ya. Baru selesai itu Pak. Luar biasa. Waterboomnya masih tetap berjalan walaupun sudah dibangun di 2017, tapi masih ada perhatian terus dari desa Pak ya, untuk peningkatan kreativitas yang ada di waterboomnya. Terakhir Pak Keci, menutup video ini, kira-kira Pak Keci bisa kasih pesan-pesan nggak buat sobat desa yang nonton video kita ini
khususnya bagi desa-desa yang mungkin masih ragu-ragu untuk membangun objek pariwisata di desanya seperti desa Pak Keci yang sekarang sudah berjalan. Silakan Pak Keci. Terima kasih kepada sahabat semua, termasuk kepada kawan-kawan kami yang seperjuangan kecil-kecil dimanapun berada di seluruh Indonesia, Kabupaten Aceh Barat khususnya. Jadi kami bisa membagi sedikit yang mana anggaran desa ini tidak selamanya, Pak. Begitu ya, kan? Betul. Jadi selagi ada anggaran desa dipercayakan pemerintah kepada kita memanfaatkanlah itu sebaik mungkin. Ya. Nah, contohnya janganlah kebanyakan kita membangun jalan. Iya. Karena jalan itu tidak ada mungkin penghasilannya. Iya. Kita coba membangun yang kira-kira anggaran itu bermanfaat. Bermanfaat untuk kampung, bermanfaat untuk masyarakat, untuk bermanfaat untuk semuanya. Ada nilai ekonominya, ada Pak, ya? Nilai ekonomi. Ketika dana desa itu sudah habis, nggak diberikan pemerintah, kita nggak ada. Ya. Income desa kita yang menghasilkan. Ada pendapatan sendiri. Ada pendapatan sendiri. Jadi jangan ragu-ragu. Laksanakanlah apa yang bisa anggaran di desa itu yang bisa menghasilkan. Terutama tadi kunci yang di awal Pak Keci cerita ya, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan masyarakat itu juga penting. Itu juga penting, karena itu kunci yang pertama untuk menghindar kita daripada permasalahan ke depan. Iya, betul. Jadi ketika kita udah bicara sama Tuaput dengan masyarakat, jadi kalau ada permasalahan ke depan kita selesai. Iya. Nggak ada artinya bukan kita kemauan sendiri. Iya. Kemauan bicara bersama-sama. Satu lagi Pak Keci kan 1 tahun lagi ini ya. Ada rencana mencalonkan diri lagi nggak, Pak? Ya rencana sih ada, Pak, kan, tapi tergantung nanti. Gimana? Ini kan baru 1 periode ya. Baru 1 periode. Atau harapan Pak Keci menjelang Pak Keci selesai nanti kira-kira apa? Terlepas dari Pak Keci mencalonkan diri lagi atau tidak? Ya. Kalau saya sih, Pak, untuk pencalonan bergantung kepada masyarakat. Walaupun saya nanti enggak mencalonkan diri, harapan saya apa yang selama 6 tahun ini saya lakukan itu bisa menjadi contoh untuk orang yang ke depan. Jadi jangan sekarang saya sendiri buat yang ini, ke depan lebih baik lagi yang dibuat. Iya, betul. Oh, luar biasa Sobat Desa sekalian. Pesan-pesan dari Pak Keci, kemudian harapan dari Pak Keci yang sudah disampaikan buat Sobat Desa semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian semua, terutama desa-desa yang ingin mengembangkan desanya menjadi tempat pariwisata Pak Keci ya. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan tempat-tempat pariwisata ini juga mulai tumbuh, baik yang ada di desa-desa maupun di tempat-tempat lainnya. Terima kasih banyak Pak Keci, diskusinya pagi hari ini sungguh mencerahkan, sangat memberikan pelajaran buat saya pribadi khususnya dan juga buat Sobat Desa yang ada di seluruh Indonesia maupun yang nonton video ini. Demikian Sobat Desa, video kita bincang-bincang dengan Pak Keci Penaga Pasi, Pak Keci Anwar. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian ada saran kita mau jalan-jalan ke desa-desa mana lagi, silakan tulis komentarnya di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.